Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami WO Project. Wandi, Oji oke. Project. Gimana kabarnya nih sahabat project? Sehat-sehat semuanya ya. Amin. Amin. Malu jadi situasi Ya. sekarang ini kan kita Balikpapan ini lagi kembali zona apa ya? Oranye, merah, jingga ya. Ya kan? Jadi udah mulai Balikpapan udah mulai katanya sih kembali bertambah lah. Ya. COVID ini Oke. katanya gitu. Intinya sih gini, sahabat project, tetap jaga kesehatan, Ya. protokol kesehatan dijalankan, Betul, ya. betul. Pola hidup sehat juga dijalankan. Ya. Tetap percaya yang namanya corona itu ada. Ya. Karena sebagian orang ini menganggap apa sih corona Ya, itu? Apa oke. sih corona itu? Ini corona ini ada, sudah ada buktinya dan sudah ada korbannya. Betul, ya. betul. Oke. Gitu. Nah, sahabat project, Lama ya, udah ketemu kita dulu ya. kangen ya. Iya. Kangen ya sama aku ya. Wih, kangen enggak. Oke. Oke, sahabat project. Jadi di momen kali ini kita ketemu lagi di kangennya kita ini. Setelah sekian lama ya kan. Iya, tuh, sekian Break lama, ya. dengan berbagai macam problema-problema Yang ada. keduniaan ya kan yang ada, akhirnya kita kembali lagi untuk menghibur sahabat-sahabat project sekalian. Ya, sahabat project. Nah, jadi kita kembali lagi di konten kita nih yang kelima ya kayaknya ya. Nah, jadi kita ini WO Project akan membahas tentang sesuatu yang bernuansa Misteri. misteri. Jadi kita WO Project ini punya konten namanya Misteri Ngeri. Misteri ngeri ya. Misteri Ngeri ya kan. Ngeriks ya. Ngeriks Yes, ya. Oke. Nah, jadi sahabat project, setiap wilayah tuh selalu memiliki tempat yang dianggap angker oleh masyarakat sekitar. So, Jadi nggak peduli itu kota besar atau kota kecil, dimanapun itu karena pasti ada. Apalagi yang sudah lama rumah gitu ya, Iya. sudah lama nggak ditinggalin, Betul. atau rumah yang baru jadi pun itu, ya ada pasti itunya Jaya. Penghuninya. Pasti ada, semua sih pasti ada sih. Ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang beberapa spot-spot angker yang ada di kota Balikpapan. Karena kita berdua tinggal di kota Balikpapan. kota minyak. Ya. Jadi buat sahabat-sahabat project yang belum tahu nih, mungkin sih sudah banyak ya orang yang membuat tentang review 5 tempat angker ini. Tapi kita ingin mengulang lagi sih biar Ya. kalian lebih ternyata tempat ini angker, ternyata tempat ini di Balikpapan termasuk tempat yang misterius lah seperti itu. Ya. Jadi mungkin ada beberapa konten YouTube ya yang sudah membahas tentang apa yang mau kita bahas ini. Oke. Jadi kita membahas ulang lagi dengan versi kita untuk kita sampaikan ke teman-teman sahabat project nih. Ya mungkin bagi sebagian dari kalian ini belum tahu Ada yang nih. tahu, ada yang belum tahu Ada yang ya. tahu, ada yang enggak ya kan. Jadi sudah siap ya? Oke. Oke, kita langsung aja. Jadi yang pertama kita akan bahas adalah Hotel Tirta. Check it out. Ya, jadi Hotel Tirta ini ada sebuah bangunan bertingkat yang berada di Jalan Ahmad Yani. Kita sih biasa nyebutnya di Jalan Ini Gunung Sari sih ya. Gunung Sari. Arah Gunung Sari. Arah Gunung Sari. Ya, terlihat tak lagi berpenghuni. Warga Kota Balikpapan mengenal bangunan ini sebagai ex hotel. Jadi dulunya nih hotel ini sempat jaya-jayanya ya. Iya, dia memang Ya. sempat ini kan berkembang hotel ini. Ya, jadi sejak masih beroperasi, cerita serem terdengar dari tamu-tamu yang menginap di sini. Jadi sekarang bangunan ini terbengkalai aja. Ya, sahabat project. Nah, jadi pada saat dulunya tuh hotel ini rame-ramenya itu sudah ada cerita seremnya nih, Jay. Udah ada. Nah, jadi konon mereka itu diganggu oleh makhluk astral. Ya, sehingga tidur mereka ini tamu-tamu itu tadi itu kurang nyaman. kurang nyaman.
Jadi akibat para tamu kerap kali diganggu makhluk halus, maka jumlah pengunjung hotel kian sepi. Jadi itu ngaruh ya dia. Ngaruh banget. Dari apa namanya gangguan-gangguan dari luar sana itu mempengaruhi dengan penghasilannya dia dari apa pemasukan dari pastinya tamunya ya pastinya sahabat project. Jadi mungkin dari mulut ke mulut mereka menyampaikan nih, jadi tamu-tamu ini merasa nggak nyaman, jadi begitu dia keluar dari hotel ini dia mungkin merasa terganggu ya istirahatnya, karena kan hotel terkenal dengan kita nih meluangkan waktu untuk istirahat, liburan atau apa gitu ya. Jadi tamu ngerasa nggak nyaman, jadi dia nyampaikan ke teman-teman yang lainnya. Jadi itu menyebabkan hotel ini kian sepi. Nah hari ke harinya itu makin kian sepi. Nah sehingga puncaknya mungkin beberapa tahun silam kita lupa ya persisnya kapan. Udah cukup lama lah. Ya. sempat dijadikan tempat orang jualan di situ. Betul. Sekarang udah di pagar, udah diseng. Memang udah dari pinggir jalan pun satu project mungkin anak-anak Balikpapan ini udah pada tahu sih sebenarnya. Cuman kita ingin bahasanya tuh mengingat lagi lah bahwasanya ada tempat-tempat angker di Balikpapan gitu. Dari sepinya pengunjung yang ada di hotel tersebut, jadi ini ownernya memutuskan untuk menutup hotel tersebut. Oh gitu. Dengan ditutupnya si hotel ini, jadi atmosfer angkernya ini jadi semakin kental. Iya, karena udah nggak ada orang lagi kan bahasanya gitu. Iya, itu dia. Di bagian dalam hotel itu terdapat sebuah kolam renang nih. Jadi tengah-tengahnya itu ada kolam renang. Gitu. Jadi dulu mungkin tamu yang refreshing gitu kan, setelah istirahat mungkin dia. Bilangnya tapi ada yang tenggelam di situ aja. Isunya sih seperti itu. Jadi ada yang bilang anak kecil juga tenggelam di situ. Banyak karena dia nggak tahu ya apakah dia tuh makan korban atau memang lagi sial aja atau memang sudah takdir Allah gitu kan. Jadi beberapa cerita masyarakat sekitar jadi di situ tuh katanya ada siluman buaya putih yang kerap kali meminta tumbal. Pantas ya. Buaya putih ya, penular putih ya. Buaya putih, sahabat project. Jadi sampai kalau nggak salah nih dulu ada reality show ada Mr. Tukul ya. Mr. Tukul jalan-jalan atau yang itulah. Jadi si Om Tukul, Pade Tukul atau Tukul. Jadi dia tuh pernah mengunjungi tempat tersebut nih, Hotel Tirta, datang ke Balikpapan, gitu. Jadi menurut paranormal yang ada di acara si Mr. Tukul, itu dia yang menjadi bintang tamu acara tersebut itu bukan hanya siluman buaya putih nih. Jadi banyak mas ya? paranormal itu mengiyakan juga, gitu. Memang ada di tempat itu. Memang ada, soal project. Jadi bukan hanya buaya putih yang nampak di sekitar hotel, ada juga sosok kuyang yang berkeliaran di sini. Jadi mungkin kuyang ini juga sudah terkenal banget nih Balikpapan. Mungkin banyak ya dari salah-salah mungkin kalau untuk anak Balikpapan bosku ya kan, mungkin bosku sekalian pada tahu lah ya kuyang apa. Tapi mungkin untuk di luar dari daerah Balikpapan, Kalimantan mungkin banyak yang nggak tahu. Kuyang itu semacam kayak ini apa sih? Dia macam-macam. Jadi dia berbentuk ilmu hitam. Jadi dia berbentuk kepala gitu kan, rambut panjang wanita. Sisanya dalamnya terbang gitu ya. Terbang dia. Ada tulisannya Lion Air gitu. Garuda. Enggak ya? Sponsor Lion Air. Ya gitu lah. Jadi dia ngisap darah, terus suka makan anak kecil ya, begitulah aja ya. Nge-vape juga ya. Jadi sampai sekarang ini beberapa orang Balikpapan meyakini bahwa kuyang itu ada. Bahkan sampai sekarang juga ada yang lihat penampakan tersebut kuyang itu. Nah itu saat proyek yang pertama. Jadi Hotel Tirta sampai sekarang bangunan itu ada, cuma sudah terbengkalai dan mungkin yang tetangga kiri kanannya Hotel Tirta itu udah merasakan nuansa seram yang ada. Iya pasti. Mungkin sudah terbiasa, jadi mungkin sudah enggak ya masa bodoh lah ya. Masa bodoh. Karena udah terbiasa. Oke. Yang kedua kita akan bahas kilang minyak Balikpapan. Jadi di Balikpapan nih ada spot bukan spot perusahaan Pertamina. Jadi Balikpapan juga dikenal sebagai Oil City, kota minyak. Jadi Pertamina ini penghasil
dan pengelola minyak dan gas bumi yang ada di Balikpapan, ini sahabat proyek. Nah, jadi sebuah kilang minyak yang berlokasi di Teluk Balikpapan ini beroperasi hampir 24 jam. Iya, memang di 24 jam ya. Jadi pekerjanya pun juga sip-sipan ya. Sip-sipan. Jadi kita biasa di Balikpapan ini dari pintu 1 sampai pintu 5 nyebutnya aja. Ya. Oh iya. Ya kan dari ujung pelabuhan. Iya, dari ujung pelabuhan sampai ke Karanganyar. Nah, jadi namun banyak aktivitas manusia di lokasi tersebut ya, pekerja-pekerja itu tadi tidak mengurangi kesan angker yang ada di tempat tersebut ya. Jadi dan meskipun ramai pun besar angker ya, karena memang itu bangunan bukan pabrik itu dia sudah ada dari zaman Belanda ya. Memang itu ya, belum lahir. Kalau lain saya sudah orang Belanda jadi tua lagi ya. Nah, jadi dari zaman Belanda si kilang minyak itu sudah ada. Nah, bahkan lampu-lampu terang yang ada di area kilang minyak tidak menurunkan keinginan makhluk astral untuk mengganggu para pekerja di sana. Jadi mungkin para pekerja itu sudah merasakan nih Jai, nuansa mistis yang ada di sana, terus ya gangguan-gangguan yang ada dari makhluk-makhluk yang ada di sana gitu. Nah, usut ya sahabat proyek. Kilang minyak ini sebenarnya sudah beroperasi dari zaman Belanda. Kepemilikan kilang minyak ini juga sempat berpindah tangan beberapa kali. Iya, karena Balikpapan ini juga sempat dijajah oleh Jepang, Inggris, Belanda. Sampai akhirnya jatuh ke Indonesia. Pertamina yang mengelola. Nah, jadi menurut cerita dari pekerja yang ada di sana, sosok hantu tanpa kepala. Jadi sering menampakkan diri di kilangnya itu. Kilangnya gitu. Ya. Jadi mulai dari pekerja yang langsung, bahkan ada sampai videonya ini, atau bahkan berita yang ada tersebar itu dari kamera CCTV ya, baju putih loh. Ya, dia jalan tuh, nggak ada kepalanya, nggak tahu kepalanya ke mana, gendong atau di jatuh ya kan. Jadi itu salah project, jadi bener-bener sekalipun itu cuman hanya kita lihat by foto atau video, tapi luar biasa ya. Itu kita bayangin aja deh kalau kita ngalamin langsung lihat pasti begini Mbah ya kan, begini bosku cimut-cimut kalau bahasa Balikpapan cimut-cimut. Jadi konon katanya penampakan itu merupakan arwah gentayangan dari orang-orang yang kepalanya dipenggal pada saat zaman penjajahan ya. Jadi kan dulu kejam banget ya penjajah ini. Jadi warga pribumi itu dipaksa kerja, dipaksa untuk kerja keras lah intinya, kerja rodi. Jadi bahkan mengalami penyiksaan sampai bahkan ada tragedi pembunuhan nih sahabat project. Mungkin ya itu dengan cara memenggal kepalanya sehingga membuat tempat tersebut angker, jadi lebih mistis, lebih angker mungkin. Memang ada beberapa sih dari kilang minyak ini, memang sempat ada beberapa teman saya itu tak tanyain kan, nggak bilang gimana pekerjanya, bagaimana keadaan di kilang minyak, udah kan serem kak, gitu kan. Kalau dari kabar-kabar dari di luar sana itu kan dibilang kilang minyak angker, tapi kan saya pengen buktikan nih kan. Akhirnya saya tanya gitu teman-teman saya yang kerja di situ, dia bilang ya kalau secara menyeluruh sih bilang itu nggak terlalu sih, biasa aja. Cuman ada spot-spot tertentu, yang memang angker dia bilang gitu. Ini kamu tanya pekerjanya? Si hantu kepala tadi bukan? Bukan. Masa kepalaku tanya yang aja. Ya? Oke. Next yang ketiga itu ada Gunung Dup atau Gunung Pancur ya. Kita nyebutnya Gunung Dup ya. Jadi Gunung Dup itu kenapa dinamakan Gunung Dup? Karena memang dia wilayahnya itu bergunung ya. Gunung Dup ya. Jadi itu ada masuk di wilayah jalan minyak juga. Jalan minyak. Si kilang minyak tadi. Sebenarnya salah satu ya itu tadi seperti yang bilang itu spot yang ada di salah satu di kilang minyak itu. Gunung, termasuk Gunung Dup sini. Ya, betul. Jadi sebuah dataran tinggi di kota Balikpapan ini menawarkan pemandangan perbukitan hijau yang sangat asri. Jadi kalau kita ada di puncaknya si Gunung Dup itu dingin, adem banget.
Apalagi kalau misalkan para pendatang nih dari yang baru naik kapal laut Naik kapal. itu pada saat mau berlabuh di Pelabuhan Semayang, di pelabuhan yang Balikpapan itu yang pertama kali dilihat adalah pasti Bukit Gunung Duk. Gunung Duk. Ya, jadi akan tetapi ini salah project di balik keaslian yang ada di Gunung Duk itu memiliki memiliki beberapa spot yang diklaim angker oleh masyarakat sekitar. Gitu. Bahkan kalian yang mungkin tinggal di Balikpapan pasti tahu lah Gunung Duk itu seperti apa, atau Gunung Batur itu. Ya. Apalagi sekarang ini aja area untuk masuk ke Gunung Duk itu dibatasi hanya untuk pekerja dan iya, bahkan di portal dan dijaga oleh beberapa security karena mungkin banyak pertimbangan. Ya kan mungkin dulunya dibuka bebas aksesnya, mungkin banyak keluar masuk orang, jadi ada tindak kriminal, banyak orang pacaran di situ yang berbuat enggak atau tidak senonoh, sehingga Pertamina memutuskan untuk menutup akses yang ada arah ke Gunung Duk gitu. Nah, jadi beberapa titik yang ada di wilayah Gunung Duk itu ada yang terkenal itu adalah rumah dalang dan rumah pembantaian. Ini sempat viral juga sih rumah pembantaian, rumah dalang ini sempat buat sahabat-sahabat project di Balikpapan juga pada tahu sih kalau sebenarnya kalau rumah dalang, rumah pembantaian. Karena ini memang terkenal banget. Dulu tuh bahasanya dibilang di situ tuh rumah yang satu keluarga dibunuh, dibantai lah. Gitu. Rumah tak berbengkuni ini menyalurkan aura mistis yang sangat kuat banget ya. Pasti. Di situ katanya tuh kayak bawaannya kayak amis juga. Macam-macam lah. Kayak bobo darah gitu, semacam itu. Kembali lagi nih sahabat project. Jadi memang di semua tempat itu pasti ada yang namanya makhluk halus pasti ya. Tapi di beberapa tempat yang dulunya menyimpan cerita atau dulunya sudah menyimpan suasana angker ya, keangkeran sudah ada, itu makin menambah tiap tahun ke tahun, itu pasti menambah keangkeran cerita tersebut. Bahkan ditambah lagi dengan tadi cerita yang satu keluarga dibantai. Nah itu tambah lagi nih menambah kesan angker itu tambah lagi nih. Nah, jadi dari rumah dalang, rumah pembantaian itu sangat terkenal ya. Betul, terkenal banget sih buat Balikpapan sih. Jadi buat kalian nih yang mungkin merasa project nih yang ngerasa penasaran dengan gimana sih rumah dalang, gimana sih rumah pembantaian, jangan beranikan diri dong. Apalagi sendirian ya. Ya, saran saya sih kalau mungkin buat sahabat-sahabat project berani gitu kan sendiri ya it's okay, tapi pikirkan lagi deh. Karena suasananya sih. Takutnya kan kita jalan gitu kan ada yang nempel gitu kan. Mana kita nggak tahu apakah lem Alteco kah, lem Rastol. Nah, jadi ada satu lagi nih cerita yang ada di daerah sekitaran Gunung Duk. Jadi di sana ada cerita yang terdengar, itu adalah cerita tentang Suster Maria. Jadi Suster Maria dulunya urban legendnya ya. Jadi udah ada dari seorang suster yang ada tinggal di Balikpapan dulunya dari zaman Belanda. Nah, jadi menceritakan tentang sosok wanita yang semasa hidupnya adalah seorang perawat keturunan Belanda. Dia keturunan ini ya. Nah, jadi nasib Suster Maria ini sangat tragis karena ia dibunuh di salah satu rumah di Gunung Duk oleh tentara Jepang. Gitu ya. Jadi mungkin Jepang ini suka karena Suster Maria mungkin cantik ya kan. Jadi mungkin kayak istri saya. Nah, jadi sejak pembantaian sadis itu Suster Maria ini kerap kali menampakkan dirinya nih salah project. Jadi di Gunung Duk atau di Pancur, segitiga Pancur itu terkenal banget. Jadi mungkin bagi kalian yang mungkin nih punya indera keenam lewat di area itu mungkin sudah kerasa banget. Kesan mistisnya tuh pasti kerasa banget ya. Nah, jadi dia sering menampakkan diri, sosoknya tuh sering kali terlihat duduk di kursi salah satu rumah atau melintas di jembatan gantung
yang menghubungkan rumah dalang dan rumah pembantaian. Jembatan gantung itu jembatan gantung itu juga salah satu spot loh mas. Jadi sempat memang untuk salah satu proyek yang di Balikpapan memang udah tahu ya jembatan gantung tuh anggarannya bagaimana ya kan. Terus juga dia mas. Ntar kita bahas ya. Ada kita bahas. Oke. Ada. Kita bahas. Ada nanti kita bahas. Ya, proyek. Nah, jadi yang lebih mengerikan lagi, penampakan Suster Maria ini juga kerap mengganggu pengemudi yang melintas di sekitar Gunung Duk. Nah, hantu Suster Maria ini sering ikut nih Jan. Jadi kalau misalnya kita bawa motor ikut di belakang, bawa mobil juga ikut di belakang gitu kan. ngikut Gojek. Gojek. Pikirnya dengan Grab kali ini. Bisa aja lu bang. Di mobil pengguna jalan biasanya jika kursi bagian belakang ini kosong, jadi misalkan supirnya nih kita bawa mobil sendirian nih, jadi dulunya ini udah banyak deh ngalamin cerita-ceritanya seperti itu kalau proyek. Jadi ada di belakang dia gitu kan, nggak bilang coba bilang dulu ya. Iya, kamu mau diantar kemana kan? Iya kan, ngantar kemana? Anjir, darah ke dirinya suster. Nah jadi bagaimanapun penampilan nanti Suster Maria ini sangat-sangat mengerikan. Sekalipun dia cantik ya dia, namanya juga tapi ya hantu ya, sudah udah beda alam, udah menjadi rasanya udah beda lah. Ya, karena dia kadang juga nampakkan diri itu dengan wajah yang seram. Nah, jadi sahabat project nyambung dari cerita Suster Maria, jadi apa namanya? Memang ada spot sih. Ada spot. Jadi yang kita gantung tadi itu. Jadi dia jembatan gantung itu menghubungkan rumah dalang dengan rumah pembantaian. Ya, dulunya jembatan ini Jay nggak seangker sekarang nih. Ya, jadi di bawahnya jembatan itu ada sungai yang airnya tuh ngalir. Jadi jernih banget karena dulu aku pernah ke situ Jay. Jadi main-main di situ lah dulu waktu zaman sekolah. Jadi main di situ, jadi tempat nongkrong kita sama teman-teman. Ya, gitu. Tapi itu dulu. Kalau sekarang disuruh nongkrong, ngeri pakai KS. Oke, sahabat project. Itu tadi tentang Gunung Duk. Baca. Selanjutnya yang keempat kita akan membahas jembatan juga nih Jay. Jadi ya jembatan Mariati namanya. Nah jembatan Mariati ini ya legend juga. Legend banget. Jadi jembatan Mariati ini ada di daerah Gunung Sari juga, arah mau ke BC, Balikpapan Center. Nah jadi itu masuk di daerah Jalan Ahmad Yani juga nih sahabat project. Nah, toko utama nih, ini. Tembusannya nanti lewat Mariati itu bisa tembus toko utama. Banyak sih jalan tembusan di situ. Nah, jadi jembatan Mariati ini, Jay, menurut cerita rakyat atau urban legendnya nih ya, tempat ini terkenal di Balikpapan. Ternyata tidak hanya Suster Maria aja nih yang tadi kita bahas, ada juga hantu Mariati yang cukup terkenal di Gunung Sari. Dulu banget. Jadi ini 6 orang, Jay. Mariati 6 orang. Jadi sedikit informasi, Gunung Sari sendiri adalah nama kelurahan yang ada di Balikpapan Tengah. Nah, tapi di kelurahan inilah ada sebuah jembatan yang dinamakan Jembatan Mariati karena terkenal dengan cerita mistisnya. Itu ya. Jadi kejadiannya jadi kejadiannya kurang lebih di tahun 40-an ya. Ya, belum lahir ya. Belum lahir, Indonesia belum lahir. Belum merdeka. Iya, belum merdeka. Jadi ada seorang wanita yang bernama Mariati, ini pribumi ya. Jadi yang memasang begitu banyak susuk di tubuhnya aja. Jadi mungkin banyak mitosnya pada saat dia pasang itu mungkin untuk pengasihan, supaya cantik. Menarik lawan jenis lah. Ya. Jadi susuk ini digunakan untuk menarik lawan jenis, baik pria tua maupun muda, lajang, beristri, semuanya deh. Dia intinya untuk memikat pria nih Jan. Terutama pria hidung belang. Jadi belang hidungnya sih hitam, atasnya putih. Bisa aja lu. Nah, jadi kesempatan tersebut dilewatkan oleh si Mariatinya ini. Ia pun menggoda para pria tersebut sehingga banyak wanita yang iri dan sakit hati sama Mariati. Ya, banyak yang nggak suka sama dia, gitu. Jadi pada suatu hari ini, ya Mariati ini sakit nih saat proyek. Dia sakit, divonis dokter itu terkena kanker. Ya, kanker rahim. Nah, sehingga di tengah kondisinya yang mengenaskan, disakitnya itu tadi Jai,
ya ada seorang ustadz yang berhasil melepaskan susuk-susuk yang ada di tubuh Mariati. Ya, namun kondisi bagian bawahnya, bagian intimnya, ya, jadi itu membusuk. Jadi karena sudah dia sakit kanker ini sudah kronis banget, terus sudah divonis dokter udah nggak bisa diapa-apain lagi, jadi dia akibatnya si organ intim itu membusuk. Ya, sadar bahwa usia ini sudah nggak lama lagi, si Mariati ini tadi dia menyampaikan niatnya untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah disakitin, terutama si cewek-cewek yang karena ada suaminya kan, yang sering pernah digoda sama dia gitu, disakitin dia. Nah, namun si korban-korban itu tadi nggak ada satupun yang menerima maafnya si Mariati. Itu tadi jadi si Mariati sudah menyampaikan niatnya untuk minta maaf, tapi karena mungkin sudah terlanjur sakit hati banget, si korban-korban tadi ini, si istri-istrinya tadi ya, itu nggak mau memaafkan si Mariati. Nah, sehingga ketika Mariati meninggal, bahkan saat jenazahnya belum dimakamkan, warga melihat sosok Mariati duduk di teras rumahnya. Terus itu kayak gitu, orang mati-mati kayak gitu tuh pasti mati penasaran. Pasti penasaran. Ya walau bisa. Ya gitu sih. Ya tahu ya. Ya. Kalau pas itu jin atau jin koren atau siapapun itu yang menyerupai dia, jadi memang hal yang kayak gitu tuh nggak baik. Betul. Nggak baik banget. Dan contoh ya buat Sound Project. Ya. Jadi kembali lagi nih Jay, pada saat dia meninggal belum dimakamkan, ini belum dikubur. Jadi ada orang yang warga sekitar tuh melihat dia tuh duduk di teras gitu Jay, menampakkan dirinya. Ya. Nah, jadi singkat cerita, pada saat jenazahnya diangkut dengan menggunakan angkot, itu si sopir angkot mengaku bahwa peti yang membawa si Mariati tadi ini berbunyi dari dalam, itu seperti diketuk. Gitu. Masuk. Gitu ya. Nah, jadi dia ini diketuk dari dalam gitu, bunyi ketukan gitu ya. Nah, pengendara motor yang berada di belakang angkot pun itu melihat sosok Mariati duduk di dalam angkot sambil melambai gitu. Jadi di Mariati di dalam peti, tapi dalam angkot tuh ada si Mariatinya tuh melambai gitu, melambai ke orang-orang yang mengiringi si jenazahnya untuk dimakamkan. Nah, seusai jenazah si Mariati ini dikubur, teror si Mariati ini masih berlanjut Jay. Ya, jadi dia penasaran. Dia penasaran. Jadi masih berlanjut ini terus-terusan. Jadi konon arwah Mariati yang gentayangan selalu datang di malam hari dan mengetuk pintu rumah warga. Dan ketika dibuka, itu sosok kantor Mariati tanpa kepala akan terlihat. Banyak nih versinya aja. Jadi ada yang melihat penampakannya dia itu utuh satu badan, macam-macam. Ada yang tanpa kepala, dilihat si Mariatinya. Nah, itu sih banyak spekulasi yang beredar di masyarakat sekitar. Nah, Ini dulunya. Kita nggak tahu ya. Nama itu kan juga dari berbagai macam sumber sih sebenarnya. Benar. Jadi terlepas dari yang mana yang benar, jadi mana yang bisa dipercaya, itu kembali lagi pada saat waktu itu kejadian. Betul. Gitu. Nah, tapi Sound Project dari tahun ke tahun, dari tahun 40-an, 50-an sampai dengan sekarang, ya itu mungkin kita ini semakin padatnya penduduk yang ada di sana, warga sekitarnya juga udah penuh rumah penuhnya. Jadi mungkin udah biasa, udah terbiasa. Jembatan itu masih ada sampai sekarang ya. Jembatan masih ada. Ya, gitu dia Sound Project. Nah, mungkin bagi kalian yang tinggal di daerah Gunung Sari, persisnya di Jembatan Mariati, mungkin pasti tahu cerita-cerita yang ada. Yang terakhir dan yang kelima dan yang terakhir. Jadi ada spot di Balikpapan yang namanya adalah Bukit Suharto. Dia Balikpapan ke arah Balikpapan Samarinda sih. Iya, persisnya tuh di daerah pertengah-tengahnya. Sembunyi. Masuk Sembunyi. Enggak juga, pertengahan. Iya, pertengahan. Pertengahan. Jadi memang Bukit Suharto ini ada, kalau nggak salah nih ya, di antara di kilometer 50-an ke atas sampai ke 60. Jadi kalau misalkan kita dari Balikpapan ke Samarinda itu sebelah kiri, ada pelangnya itu Bukit Suharto. Nah, jadi jika kalian di Sound Project melakukan perjalanan darat dari Balikpapan ke Samarinda atau bahkan sebaliknya, itu tadi ya,
kamu akan melintasi sebuah tempat yang sangat terkenal dengan keangkerannya, yaitu si Bukit Soeharto ini. Kawasan perbukitan ini menyimpan begitu banyak cerita seram nih soal proyek. Jadi konon nih katanya hal tersebut karena Bukit Soeharto sendiri merupakan tempat Romusa yang dilakukan oleh tentara Jepang. Jadi Romusanya adalah sistem pekerja kasar, warga pribumi yang kerja, dipaksa kerja, bahkan kalau misalkan nggak mau kerja disiksa. Ya, tanpa upah mungkin ya pada saat itu kita nggak tahu ya kan. Tapi yang jelas mungkin mereka dipekerjakan untuk membuat si jalan untuk menembus ke Samarinda. Jadi mungkin dulu gini, ya soal proyek dari Balikpapan ke Samarinda itu adalah bukit, sehingga mungkin dulunya nggak ada jalan yang melintas ke atau menyambung ke Samarinda. Sehingga mungkin dulunya si Jepang ini tadi, si Romusa ini mungkin membuat jalan untuk bisa masuk ke tembus ke Samarinda gitu aja. Nah, jadi akibat kerja paksa tersebut banyak pribumi yang meninggal nih saat proyek dan tidak dikubur secara layak di kawasan tersebut. Ya, jadi mungkin pada saat kerja kecapean, disiksa, meninggal, udah dibiarkan gitu aja, mungkin dilempar ke jurang. Ya. Nah, ini banyak nih cerita-cerita horor yang ada di daerah Bukit Soeharto nih soal proyek. Jadi alhasil banyak cerita yang beredar di sekitar Bukit Soeharto. Salah satu cerita yang santer terdengar itu adalah penampakan hantu korban Romusa itu sendiri nih saat proyek. Jadi mungkin dia setelah terbunuh dengan tadi ya kerja yang nggak sesuai tadi itu. Jadi meninggalnya juga nggak layak. Itu tadi dia. Iya, itu tadi dia mungkin entah apa meneror dalam artian balas dendam atau apa kita nggak tahu ya kan. Iya, walau alam sih. Ya, jadi dia sering meneror pengguna-pengguna jalan yang melintas. Saya pernah tuh. Pernah pengalaman pribadi nih. Pengalaman pribadi ya. Jadi waktu saya juga dulu masih jualan vakum gitu kan di Balikpapan, di Samarinda Tenggarong kan. Saya waktu itu pulang jam Edit nanti Jaya. Iya. Jadi sorry ya, saya luar biasa. Jadi saya punya pengalaman pribadi itu jam 8 malam waktu saya pulang dari Samarinda kan. Lewat Bukit Soeharto. Jadi konon katanya tuh ada ambulan yang nggak ada orang dan itu kurasain bener-bener kurasain. Jadi begitu aku jalan lewat ngeliat atau gimana? Di belakangku. Jadi aku pakai motor dulu, masih motor emek, bawa jalan saya di belakang tuh memang bunyi ini gitu kan. Habis itu ya aku pikir kan ambulan kan, noleh aku nggak ada dong ya. Ambulannya itu nggak ada, bunyinya juga hilang. Itu tuh namanya Bukit Soeharto, Bor. Kita begini-gini juga, boy. Jadi ini udah jalan terus aku. Ada mobil kan di depan kan. Bunyi juga? Enggak ya. Jadi begitu ada mobil depan langsung ke balap, udah mobil tuh di belakang udah. Wah, udah mau tenang aku, udah mau jauh. Oke. Jadi serem juga aja ya? Serem. Ambulan itu ya? Iya, sempat sampai ini diikutin ambulan dan pas aku balik itu balik badan udah nggak ada, hilang 6 kali. Jadi akhirnya udah aku buntut sama mobil, begitu buntut, udah ngikutin aja sampai ke jalan Balikpapan itu. Kilogram memang. Serem memang ya. Jadi memang di Bukit Soeharto itu Jai, salah proyek. Jadi kalau misalkan nih nggak tahu sekarang ya. Jadi terakhir kali juga saya kesana kapan ya? 3 bulan yang lalu lah. Itu tapi sebelum-sebelumnya juga mungkin coba juga ngerasain nih. Jadi kalau misalnya kita kesana ini pada saat mau ke Samarinda, ngelintasin si Bukit Soeharto, jadi di daerah dari kilo 50-an ke atas, kalau misalkan kita siang hari itu Jay, pergi ke sana ini terik nih, tapi tiba-tiba hujan, terus nanti itu tiba-tiba tuh nanti berkabut. Ya, jadi pada saat hujan itu kita nanti akan kabut kayak ada asap gitu lah.
Ya karena mungkin di daerah tersebut mungkin ada kandungan Iya, batu bara bisa juga ya. jadi, bisa jadi. Jadi pada saat kena panas gitu kan, pada saat kena hujan mungkin kena ada embun, ya asap-asap. asap-asap gitulah ya. Tapi itu menambah kesenangan kera juga sih, Iya sih. apalagi malam nih. Tapi juga aku pernah juga sih merasa pernah aku lewat itu begitu kalau aku kan pergi karena subuh kan dulu jualan tuh. Jadi ini nih nyium bau busuk di kilo berapa ya? Di deret mungkin deretan mau ke apa terus lagi bukit sapu sedikit gitu. Itu bau busuk mas. Bau busuk. Ya mungkin sahabat-sahabat project kalian mungkin punya juga nih pasti punya cerita masing-masing atau misalkan kalian punya nih bisa taruh di kolom komentar. Nah jadi kayak gitu nih Jai, sahabat project. Jadi kita udah ngebahas 5 tempat angker yang ada di Balikpapan yang sangat terkenal, atau mungkin nih bahkan teman-teman sahabat project ini mungkin ada cerita yang lain seperti apa? Silakan. Mungkin mau kita review atau boleh, silakan. Atau kalian mau pengalaman pribadi silakan. Mau komentar apapun bebas. Ya. Jadi kembali lagi nih sahabat project. Kalian nih boleh mempercayai urban legend seram ini atau tidak sama sekali. Kembali ke kalian masing-masing. Sama-sama project. Ya, karena semua itu adalah misteri ilahi yang di atas. Karena segala satunya yang gaib itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Mungkin kita pernah ngalamin dan coba. Kayak gitu. Ya, itu sahabat project. Sekian channel mungkin dari kita. Itu aja sebagai pembuka video kita setelah sekian lama bermacam-macam. Ya, seperti itulah. Oke. Sahabat project, jika kalian ada saran, ide apapun itu, silakan tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, comment, and subscribe. Yes. Oke. Mungkin lebih kurangnya mohon dimaafkan. Oke. Kekurangan datang dari Allah Subhanahu wa taala, kelebihan dan maaf nih gue panjul. Kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan datang dari kita berdua. Mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.